Lalu mereka akan menyerahkan toko di sana pada gadis lain. Selanjutnya adalah mantan anak bangsawan. Namanya Vita. Dan Van bertanya apakah ia mau bekerja di penginapan, kesatria, atau lobi tuan tanah. Dan jika jadi petugas kebersihan, ia akan punya pelayan baik dan imut bernama Till untuk mengajarinya. Ia bilang ingin bekerja sebagai petugas kebersihan. Van menganggapnya sangat imut. Ia mengingatkan Van pada pelayan Harm di rumah lamanya. Ia pikir harus menjadikannya sekretaris, tapi Till saja sudah cukup sebagai sekretarisnya. Tiba-tiba, gadis itu merasa ada yang salah. Mereka bekerja membanting tulang, hampir tak dapat makan. Jadi ia tak yakin kenapa merasa begitu. Tapi saat Van bilang akan menjadikan mereka semua ksatria untuk kota ini, ia terkejut. Ia pikir budak seperti mereka tak bisa jadi ksatria. Van bilang ada banyak monster di sini, jadi berbahaya. Tapi ia pikir bisa meminta mereka melindungi penduduk desa. Ia berharap mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Ia belum pernah mendengar budak naik jadi ksatria. Jadi ia mengerti kenapa yang lain sangat senang. Tapi satu hal yang membuatnya penasaran adalah alasan ini terjadi. Van tampak lega sekarang setelah memutuskan tempat kerja semua orang. Para ksatria berlutut untuknya dan berkata mereka akan berada dalam asuhannya. Van mengoreksi mereka, mengatakan ia tak mencoba memperbudak mereka. Ia hanya berpikir mereka bisa bekerja untuk desa dulu, membuat diri nyaman, dan mencoba menemukan tujuan yang bisa diperjuangkan. Untuk tujuan itu, Van ingin semua orang berusaha sebaik mungkin bersama-sama. Mata gadis itu berkaca-kaca dan ia berkata mereka budak, tapi Van membuatnya terdengar seolah mereka bisa hidup normal. Van merespons ia adalah tuan tanah desa ini, dan mereka semua penduduk tempat ini, jadi harus saling menjaga. Gadis itu akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Apapun pekerjaannya, selama bisa kembali ke desa ini, ia akan berusaha sebaik mungkin. Van mengumumkan mereka yang membantu membangun penginapan dan yang cocok dengan sihir pergi ke Esparta. Mantan satria, tentara bayaran, dan petualang akan pergi ke Dei. Dengan bertambahnya jumlah, desa Siat menjadi sibuk. Untuk penyair, penari, dan pemain instrumen, mereka berencana membangun pub dan mempekerjakan mereka di masa depan, dan ia meminta mereka yang berpengalaman di pertanian membantu di ladang. Anak-anak di bawah 10 tahun harus membantu penduduk desa mencuci dan mendapat pendidikan. Asosiasi Belgia mengajar para pemula tentang bisnis, dan mereka membagi kereta menjadi 3 tim untuk memperluas akar mereka. Bel menuju ibu kota kerajaan, sementara Lango tinggal. Dan untuk sekitar 50 orang di sini, ia memutuskan melatih mereka menjadi pasukan malam suci pertama Seat dan mengajari cara menggunakan panah otomatis terkuat. Ia memberitahu mereka akan menjadi pemanah pasukan malam. Meski pernah menggunakan busur, gadis itu bilang ia pikir banyak yang lain belum pernah. Jadi, ia mempertanyakan kenapa dipilih. Ia adalah mantan pemburu bora. Van menjelaskan pertama untuk yang berpengalaman, kedua untuk yang bermata tajam, dan ketiga untuk yang bertubuh kecil dan sulit menggunakan pedang serta baju zirah. Bora bilang busur tak bisa diremehkan juga. Ia melihat beberapa anak rapuh di sini, jadi mungkin sulit jika tak punya cukup kekuatan lengan. Van tertarik ada orang yang beropini dan setuju dengannya. Ia bilang akan menyuruh yang terlihat paling lemah, Bolt berusia 11 tahun, untuk mencobanya. Ia membuat busur ringan dan memberikannya untuk dicoba. Ia menyuruhnya melemaskan bahu dan mencoba membidik hutan. Percobaan pertama Bolt cukup sukses. Ia lalu menoleh ke yang lain dan bertanya apakah mereka semua mau mencoba busur terbaru mereka. Bora sangat bersemangat, jadi ia mencobanya lebih dulu. Ia kagum betapa bagusnya busur ini dan bilang mereka bisa melawan monster kelas besar dengan ini. Van bilang mereka punya balista untuk itu, jadi tak perlu. Bora bersemangat dan ingin melihat balista juga. Van sadar Bora mungkin akan merepotkan. Ia berpikir menjadikan seseorang yang berpengalaman sebagai kapten, tapi mulai ragu apakah Bora bisa melakukannya. Untuk pencegahan, ia memutuskan menyerahkan tim pada Kamshin. Ia yakin Kamshin bisa melakukannya. Dengan begitu, ia mulai meneliti panah otomatis.
Ia dan Till bersama Van juga. Saat mengerjakan panah otomatis, Van banyak bicara. Ia mempertimbangkan segala hal yang bisa mempermudah pengguna. Alti memperhatikannya bicara sendiri saat bekerja dan bilang ia terlihat sangat senang sekarang. Van mengakui ini menyenangkan. Harus memikirkan mekanik dan politik adalah yang tersulit baginya. Siapapun yang memikirkan ini pertama kali sungguh luar biasa bagi Van. Ia membuat busur, tapi macet. Ia pikir mungkin ada bagian yang butuh sesuatu yang elastis. Tongkatnya macet dan tak mau berputar. Ia memutuskan memeriksa apakah setiap bagian akan baik-baik saja jika diubah jadi logam. Alti tampak terkejut dan agak bicara sendiri, bertanya-tanya apakah Van bisa berbuat salah juga, tapi Van mendengarnya dan menoleh. Jadi ia malu dan langsung minta maaf. Van tertawa dan bilang ia selalu berbuat salah, dan sihir di sini satu-satunya yang ia banggakan. Alti tak setuju dan bilang kemampuan pedang serta studinya adalah bakat luar biasa. Sementara ia merasa tak punya apa-apa dan bilang ia cemburu. Van bilang ia bisa memperkenalkannya pada eksekutif iblis dan kapten. Jika ia menerima pelajaran yang sama, ia akan selevel dengan Van. Ini entah kenapa membuatnya terkikik. Van bertanya-tanya sihir apa yang cocok dengannya. Tapi meski itu pertanyaan normal, Alti mulai gemetar dan tampak sangat gugup. Till juga menyadarinya dan bilang Van takan memaksanya menjawab. Dan jika terlalu sulit, ia boleh tak menjawab. Tapi Alti bilang akan mengatakannya. Ia mengungkapkan ia cocok dengan sihir boneka. Ini sihir yang ditakuti semua bangsawan. Sihir pencurian kamsin, sihir cuci otak, dan sihir boneka. Itu sihir bagi pendosa pengecut. Kesan ini terpatri di benak orang karena satu insiden di masa lalu. Jika seseorang mencoba membunuh bangsawan, dan bahkan jika penyihir ada di sana untuk menentukan metodenya, mereka akan selalu curiga seseorang mengendalikan pelakunya. Dan beberapa akan berpikir seseorang dengan sihir boneka mengendalikan mereka. Ini perbandingan yang cukup kontras dengan sihir tak bergunanya. Ia bisa mengerti kenapa Alti ragu membicarakan sihirnya. Van bertanya, apa yang bisa dilakukannya dengan sihirnya itu? Ia bilang ingin melihatnya jika boleh. Terlalu berat baginya menyembunyikannya seumur hidup. Alti mulai panik karena itu sihir berbahaya, tapi Van berusaha sebaik mungkin membantunya. Jadi ia bilang ingin melihatnya. Ia ingin membuat Alti bangga dengan sihirnya sendiri. Alti mengeluarkan boneka yang dibawanya. Ia bilang tak yakin tentang itu, jadi tak pernah menunjukkannya pada Van. Alti lalu menggunakan kekuatannya dan boneka itu berdiri. Van bertanya, apakah ia bisa membuatnya bergerak, dan Alti mengiyakan. Boneka itu mulai menari, dan Van terkejut dengan gerakan rumitnya, tanpa usaha sia-sia dan tarian sungguhan. Terlihat seperti manusia asli menari. Tak ada satupun gerakan aneh darinya. Saat selesai, ia mengungkapkan betapa menakjubkan sihirnya. Van bilang, sihir ini penuh potensi. Till juga menganggapnya luar biasa. Ia belum pernah melihat sihir sehebat itu, dan bertanya apakah Alti bisa menari sebaik alat itu. Saat Alti bilang ia juga bisa menari, tapi lebih baik dalam membuat boneka menari, Van terkejut karena ini berarti ia bisa menggerakkan boneka itu lebih baik dari tubuhnya sendiri. Ini terlalu menakjubkan. Ia bisa membuat benda bergerak persis seperti yang diinginkannya. Jadi, jelas ia juga bisa menggunakan ini dengan cara buruk. Tapi, dari sikapnya, Van menduga tak ada yang memberitahunya bahwa sihirnya juga bisa digunakan untuk hal baik. Till punya ide cemerlang. Ia bilang jika mereka bisa membuat boneka lucu untuk Alti dan membiarkan boneka itu menari saat festival, penduduk desa akan senang. Alti bilang ia bisa menggerakkannya jika ukurannya sama dengannya dan belum pernah mencoba yang lebih besar dari itu. Mereka langsung ingin mencobanya. Jadi Van membuat boneka menarik untuk Alti. Till punya cukup banyak pertanyaan tentang ini. Pertama, ia bertanya kenapa boneka itu memegang pedang dan perisai dalam balutan gaun. Van dengan semangat menjelaskan, meski boneka ini mungkin terlihat bagus menari pakai gaun, ia pikir sekalian saja tambahkan pedang dan perisai. Boneka itu bisa melindungi mereka dalam keadaan darurat, baik tubuh maupun senjata, terbuat dari mitril.
Biasanya, perisai besar terbuat dari kayu atau kulit, tapi karena ini boneka Mithril, ia bisa menahan beratnya. Ia tertawa, bilang harus mengumpulkan lebih banyak untuk boneka-boneka itu. Saat selesai menjelaskan, Alti mulai terkekeh untuk pertama kalinya, mengejutkan mereka. Van bertanya apakah harus melepas perisainya, mengira itu alasan Alti tertawa. Tapi bukan itu alasan ia tertawa. Till menyarankan agar boneka itu bertarung menggunakan payung saja, dan Alti menyetujuinya. Till panik dan berkata Alti tak perlu memaksakan diri menyetujui sarannya. Van dan Alti saling pandang lalu tertawa bersama. Ini pertama kalinya Alti tertawa dari lubuk hatinya. Setelah momen menyenangkan itu, mereka mulai menggerakkan boneka. Boneka yang dikendalikan Alti begitu indah hingga siapapun akan memperhatikan gerakan sekecil atau sesederhana apapun. Saat Van menoleh ke Alti untuk memuji keindahan tariannya, ia melihat Alti kesulitan bernapas dan berdiri. Ia memegangi dadanya, lalu tersandung. Till dan Van segera menopangnya, bertanya dengan cemas apakah ia baik-baik saja. Ia nyaris tak bisa berkata bahwa ia menggunakan terlalu banyak mana. Ia harus menggunakan lebih banyak dari biasanya untuk menggerakkannya, jadi itu hanya kekurangan mana. Mereka membaringkannya dan membawakan air. Cadangan mana Van tidak normal, jadi ia tak mempertimbangkan ini sebelumnya. Ia bertanya-tanya apakah itu karena Mithril, dan memutuskan mencari cara memangkas penggunaan mana yang dibutuhkan. Namun, meski Alti merasa lemah, ia merasa hebat secara mental, dan itu semua berkat Van dan Till. Ia selalu berpikir tak punya nilai dalam hidup, tapi mulai sekarang, ia memutuskan mencoba mencari hal yang bisa dilakukannya. Till dan Van tersenyum lega padanya. Van bertanya apakah ia mau melakukan penelitian tentang sihirnya karena ia yakin mereka akan menemukan kegunaannya nanti. Alti tak perlu tersenyum saat wajahnya sudah menunjukkan betapa bahagianya ia dengan pertanyaan ini. Di adegan berikutnya, mereka membuat keputusan tepat. Boneka-boneka kini dibuat dari balok kayu dan mereka menunjukkannya pada penduduk desa. Van bertanya apakah ia siap menggerakkan semuanya, dan ia mengiyakan. Dibanding menggerakkan boneka Mithril, ini akan terasa seperti menggerakkan selembar kertas, jadi ia percaya diri. Tampaknya boneka kayu takkan terlalu membebaninya, dan Van bertanya-tanya apakah boneka logam akan lebih sulit dialiri mana. Ia menatap Alti dan memikirkan bagaimana jenis sihir ini bisa membuat perbedaan besar tergantung penggunanya. Dan Alti memahaminya di usia 10 tahun. Ia bertanya-tanya apakah Alti melihat dirinya sendiri sekarang dan apakah ia akan menerimanya. Saat melihat Alti menunggunya memulai tarian, Van mengumumkan mereka akan menampilkan tarian maskot desa Sid, boneka berdiri oleh Nona Alti. Saat boneka mulai bergerak, penduduk desa terkejut melihatnya bergerak seperti hidup. Sayangnya, beberapa dari mereka tahu itu sihir boneka yang digunakan untuk pembunuhan. Tapi Van menyuruh mereka jangan berpikir ini sudah berakhir saat boneka baru menunjukkan satu trik, karena boneka Alti bisa menari dengan cara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semakin Van memuji kemampuan Alti, Alti semakin berani dan menggerakkan boneka seperti profesional. Setelah menyaksikan gerakan terampil boneka kayu, penduduk desa berhenti bicara sama sekali. Saat selesai, Alti menatap penduduk desa yang semuanya terkejut dan menerima tepuk tangan paling meriah dari mereka. Ia mendengar mereka berkata betapa menakjubkan gerakannya dan bagaimana mereka belum pernah melihat tarian seindah itu. Bahkan anak-anak memintanya menggerakkan boneka lagi. Melihat mereka menginginkan lebih banyak sihirnya, membuatnya berpikir betapa hebatnya Van. Ia dulu berpikir kekuatannya begitu menakutkan dan jahat, dan kini mendapatkan semua tepuk tangan dan pujian itu membuatnya menangis. Ia mendatangi Van dan memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Setelah mendengar kata-kata Van, ia percaya mungkin ia akan menyukai sihirnya dan dirinya sendiri. Van memeluknya balik dan berkata ia harus tampil saat makan malam juga karena mereka akan senang. Mulai sekarang, Van bertekad membuat Alti lebih sering tertawa. Ia berjanji membuatkannya panggung juga, dan ingin Alti memberitahunya gaun yang disukainya, dan ia akan membiarkan boneka memakainya. Ia mengatakan dan melakukan semua itu hanya untuk membuat Alti bahagia dan tertawa. Dan dengan itu, mereka mengakhiri malam dengan indah.
Sementara itu, seorang pria muncul, dan ia sangat bersemangat karena Van. Van sangat lelah malam itu karena bekerja terlalu banyak. Saat waktu minum teh, Alti bertanya apakah ia pernah pingsan karena menggunakan terlalu banyak mana. Ia bilang belum pernah, dan Alti mulai memikirkan dirinya sendiri, bertanya apakah mananya jauh lebih sedikit. Till bersandar padanya dan berkata ia tak perlu membandingkan diri dengan Van. Karena mana tak bisa diukur dengan mata, mereka yang cocok dengan salah satu dari 4 elemen harus diuji, seperti berapa banyak mantra tingkat menengah dan tinggi yang bisa digunakan, atau berapa lama bisa terus menggunakan mantra tingkat rendah. Beberapa cocok dengan keempat elemen namun hanya bisa menggunakan mantra tingkat rendah. Mampu menggunakan mantra tingkat tinggi sudah merupakan hal luar biasa, seperti Panamera dan Esparta. Van menggunakan mantra setara tingkat tinggi dalam waktu lama. Alti belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Van bilang ia melebih-lebihkan karena Esparta juga bekerja dengannya sama lamanya, tapi itu karena Esparta akan istirahat setelah menggunakan satu mantra tingkat tinggi. Meski tak tahu seberapa besar cadangan mananya, siapapun bisa tahu ia tidak normal setelah melihat desa ini. Jika penyihir terbaik di dunia melakukan apa yang dilakukannya, mereka akan pingsan dalam 2 jam. Karena mereka semua mengatakan hal yang sama padanya, Van pikir semua orang harusnya sangat terkejut. Lalu Esparta dengan tenang merespons bahwa mereka sudah terkejut setiap saat. Di adegan berikutnya, kita kembali ke sebulan lalu. Raja menyuruh pangeran pertama Telgio menjalankan negara menggantikannya selama 3 bulan. Celio bertanya apakah ini tentang baron muda itu dan memberitahunya ia bisa mengirim siapa saja jika untuk konfirmasi. Ia juga bingung kenapa mereka membawa Perdana Menteri Apelta bersama mereka. Apelta berkata tak bisa membiarkan Yang Mulia menikmati kesempatan langka ini sendirian, dan jika ia tak bisa meninggalkan ibu kota, maka Yang Mulia juga tak boleh keluar. Raja berkata ini tak ada hubungannya dengan dia. Biasanya ia memanggil orang ke sini, tapi Van adalah tuan tanah desa kecil, jadi kemungkinan besar ia tak bisa meninggalkan desanya. Itulah sebabnya raja pergi ke sana sendiri. Celio berkata mereka bisa membiarkan pengintai saja, tapi negara-negara di sekitar mereka sangat aktif belakangan ini. Seolah-olah salah satu dari mereka akan menyerbu kapan saja. Mereka pasti sedang mengukur kekuatan tuan tanah di sekitar perbatasan. Mereka yang mungkin memiliki kekuatan, bangsawan atau tuan tanah, pasukan kuat dan penyihir adalah keharusan. Itulah sebabnya, desa berpenduduk 100 orang yang membunuh naga memiliki tuan tanah yang harus ia temui dengan mata kepalanya sendiri. Celio secerdas ayahnya. Ia berpenampilan baik dan disukai rakyat, jadi akan menjadi tuan tanah yang baik jika bisa dibesarkan dengan baik. Tapi ia terlalu mengejar perdamaian. Ia tak pernah berpikir untuk memperjuangkan sesuatu dengan negara lain. Tentu akan menyenangkan jika dunia damai. Namun dengan setiap negara menumpuk kekuatan dan mengincar peluang, mereka tak punya waktu untuk menahan diri atau akan ditelan dalam sekejap. Menjadi kuat sama dengan melindungi tanah mereka sendiri. Ia lalu sadar pista seusia dengan tuan tanah baru ini. Ia tertarik pada pedang dan kuda, tapi sama sekali tidak pada politik. Jadi tuan tanah baru mungkin bisa jadi inspirasi bagus untuknya. Ia berkata itu akan jadi pengalaman bagus baginya. Jadi ia membawanya juga. Raja lalu menoleh ke Celio dan memberitahunya saat seusianya, ia sudah bekerja membanting tulang sebagai raja. 3 bulan ini akan membuka matanya, dan ia menyuruhnya melakukan yang terbaik sebagai penjabat raja. Dan dengan itu, mereka meninggalkan ibu kota. Sudah lama ia tak melakukan perjalanan jauh. Ini mengingatkannya pada masa mudanya saat ia tak perlu mempersiapkan diri pergi sebagai raja dan hanya bertindak untuk dirinya sendiri karena mereka tak bisa menyamarkan beberapa pengawal yang mengikuti mereka. Mereka tak benar-benar bisa mengamati bagaimana rakyat biasa bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang berlutut begitu melihat lambang kerajaan, menempelkan wajah ke tanah. Meski beberapa tetap berdiri, mereka akan dipaksa berlutut oleh orang di sekitar mereka. Meski bisa dimengerti, itu membosankan bagi raja. Ia tak berencana memerintah tanah dengan teror. Bangsawan yang kehilangan rasa hormat akan menurunkan otoritas mereka, tapi
Mereka yang merencanakan sesuatu akan berhenti menyembunyikan ekor mereka juga, menarik garis antara bangsawan dan rakyat biasa, serta memerintah mereka dengan hukum dan manajemen ketat. Menghukum mereka yang melakukan kejahatan itu penting, tapi raja fokus pada sisi membosankan dari cerita itu. Tapi ia masih belum bisa melihat bagaimana sebuah desa bisa membunuh naga. Pista memanggil ayahnya dan menyuruhnya melihat ke sana. Saat melihat dinding raksasa desa Seat, mereka semua terkejut. Apelta menyebutkan tempat ini seharusnya tak punya apa-apa selain gubuk kecil, tapi ia yakin semua di sini dibangun dengan kecepatan luar biasa. Raja bertanya apa maksudnya, dan ia memberitahu persis apa yang diinginkannya. Itu menarik. Itu membuat raja tertawa senang dan setuju dengan Apelta. Ia tak sabar melihat benteng itu dan belajar bagaimana mereka melakukannya. Sementara itu, di dalam desa, suasananya lebih menarik dari benteng itu. Alti membuat boneka menari lagi. Orang-orang bertepuk tangan, anak-anak bermain dengan bonekanya, dan ia senang. Itu sangat populer di kalangan penduduk desa sekarang. Meski hanya sedikit, ia senang mendapat bantuan dan tak lupa menambahkan bahwa ia sangat bahagia. Alti bekerja dengan hati-hati dengan boneka itu setiap hari. Itu bentuk latihan baginya. Mereka bisa melihat semua orang lebih tertarik daripada takut padanya. Ia senang penduduk desa bisa menerimanya. Tiba-tiba, Van diberitahu kereta luar biasa telah tiba. Saat melihat dari benteng, mereka menyadari betapa mencoloknya itu. Orto bilang mereka mungkin mengirim pejabat untuk mengonfirmasi penaklukan naga. Piril dan Kazura bilang mungkin dokumen promosi atau tentang dungeon. Penduduk desa juga penasaran dengan pengunjung mereka. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah akan ada barbeku lagi begitu ia jadi baron. Van mendengarnya dan bilang mereka hanya akan melakukannya di malam hari. Mereka begitu bersemangat dan mulai menyiapkan panggangan meski masih terlalu dini. Van sadar ia harus membuat aturan agar mereka hanya bisa hidup dari sayur dan buah. Esparta memberitahu Van mereka telah mengonfirmasi lambang kerajaan di kereta dan menyarankan membawa semua bawahan. Mereka membawa tim panah otomatis mekanik, ksatria desa Sid dan ksatria Esparta. Ia bisa dengan mudah melihat lebih dari 100 orang di sini. Perlengkapan mereka dicampur dengan berbagai bahan untuk optimalisasi seperti balok kayu dan besi. Perlengkapan mereka juga disiapkan untuk berbagai skenario, perisai besi, pedang mitril, dan tombak panjang. Van begitu percaya diri dan bersemangat menyambut petugas serta memutuskan memberikan waktunya sebagai Baron Van dengan murah hati. Mereka membuka gerbang dan Van terkejut dengan orang pertama yang dilihatnya di depan. Itu panah merah. Van menyadari ia bisa menekan tubuh dinamitnya itu dan terkejut. Panah merah menyadari wajah Van menunjukkan reaksi lemah dan bertanya apakah ia menemukan wanita lain. Van sangat terkejut dan berkata ia menjadi lebih dekat dengan Alti. Kehadiran Alti yang ceria muncul menyambut panah merah. Saat Alti bertanya bagaimana kabarnya, panah merah sangat terkejut melihat cahaya di wajah dan mata Alti, sampai-sampai ia bertanya pada Van apa yang dilakukannya dan apakah ia menggunakan mantra cuci otak. Van menjelaskan bahwa Alti kurang percaya diri dengan sihirnya sendiri. Jadi ia memberitahu betapa menakjubkan sihir Alti. Panah merah kini serius karena baru pertama kali mendengar Alti bicara tentang sihirnya. Ia memegang wajah imut Alti dan berkata, betapa hebatnya itu. Ia lalu tertawa dan menyebut Van penggoda. Ia memutuskan menyimpan kesenangan itu untuk nanti. Kemudian ia menyuruh Van menundukkan kepala layaknya baron karena ada di depan yang mulia. Van terkejut. Ia begitu gugup saat raja berjalan ke arahnya dan tak ingin percaya karena mereka berada di perbatasan terjauh dari ibu kota kerajaan. Tapi itu nyata. Raja Dino dan Shora memperkenalkan diri lebih dulu sebagai Raja Skodelia dan memberitahu Van bahwa ia kini bagian dari masyarakat bangsawan. Jadi, raja ingin Van menunjukkan bagaimana ia bisa memberi manfaat bagi negerinya. Dengan pengetahuan dan kekuatannya, raja menantikan perkembangan negaranya. Saat berlutut, Van hanya bisa bertanya-tanya mengapa raja ada di sini. Ia bahkan tak tahu apakah raja bisa meninggalkan ibu kota. Raja Dino berkata ia juga mendengar Van menemukan dungeon dan menambahkan regu investasi dari serikat akan segera tiba. Jadi Van harus memberitahu mereka segalanya juga.
Laporan serikat akan sampai ke raja, jadi ia memperingatkan Van untuk tidak berbohong. Terakhir ia bilang penaklukan naga hutan dan barang yang dilelang Van semuanya dilakukan dengan baik. Seorang kesatria seharusnya datang menggantikannya, tapi karena laporan kali ini sangat tidak normal, ia harus mengonfirmasinya sendiri, dan ia akan meminta Van menjawab setiap pertanyaan. Setelah selesai bicara, ia bertanya apakah Van keberatan. Van mengangkat kepala dan bersumpah akan menjawab segalanya dengan tulus, tapi ada sesuatu yang ingin ia minta raja janjikan. Raja terkejut dengan keberatan dan cara Van merespons, yang tak seperti anak kecil. Van berkata ia akan menceritakan semuanya, tapi raja akan mengira itu bohong jika tak mempercayainya. Jadi ia ingin raja berjanji berusaha sebaik mungkin mempercayainya. Apelta terkikik sementara raja tak bisa menahan keterkejutannya. Ia lalu berjanji mencoba mempercayainya. Raja Dino tampak jauh lebih kuat dari usia yang didengar Van, dan di belakangnya adalah Perdana Menteri, Duke Apelta. Ia tampak jahat karena terus menyeringai padanya. Pangeran Pista dan Shorah Bell juga bersama mereka. Pangeran begitu tampan hingga Van mengiranya elf. Van benar-benar kagum dengan kehadiran pangeran kecil itu. Ia memutuskan memandu rombongan raja berkeliling. Perhentian pertama adalah Menara Oregon. Van menjelaskan, Siet dulunya hanya berisi rumah kayu usang, tapi kini dibangun dengan pertahanan yang ia banggakan. Dinding, gerbang, dan parit adalah pertahanan penting, dan balista di atas dinding adalah senjata utama mereka. Raja Dino berkomentar posisi yang Van atur bagus, yaitu dinding dan benteng. Jangkauan dan kecepatan isi ulang akan jadi masalah terpisah. Ia memutuskan mencoba balista dulu. Ketiganya tampak terkesan dengan kekuatan dan jangkauan balista. Apelta berkata tak butuh pemanah atau penyihir tingkat atas untuk membantu, dan daya tembaknya luar biasa. Mereka ternyata sangat antusias. Apelta bertanya alasan dibalik pembangunan dinding aneh itu. Van menjelaskan karena banyak monster muncul di sini, dan mereka dekat perbatasan negara musuh, Aroneta. Jadi ia memikirkan formasi yang bisa memanfaatkan balista sepenuhnya. Jika membuat dinding dengan 6 segitiga, sisi-sisinya bisa melindungi titik yang diserang. Jadi, jika mengabaikan formasi dinding ini, mereka akan diserang dari 3 sisi. Selama tak bisa meruntuhkan dinding segitiga, mereka tak akan bisa masuk. Raja Dino berkata dihujani panah dari 3 dinding itu menakutkan. Itu juga membuat invasi lebih sulit dibanding dinding biasa. Ini benar-benar formasi berguna. Kecuali pertahanan udara, ini akan sempurna. Van berkata mereka sedang mengerjakan beberapa prototipe, tapi tak tahu seberapa efektif sampai dipraktekkan untuk pertahanan udara. Ia bilang berpikir untuk mengungkap senjata anti udara akhirnya juga. Raja dan rombongannya terkejut Van yang membuatnya. Ia bertanya siapa yang mengeksekusi desain dinding. Dan itu juga Van. Raja berkata bagaimanapun dilihat, butuh bertahun-tahun membangun sesuatu sekaliber itu. Van merespons berkat bantuan penduduk desa dan bawahan Viscount Panamera mengumpulkan bahan, ia bisa membangun tata letaknya. Raja Dino mulai marah dan mengingatkannya untuk tidak berbohong di depan wajahnya. Tapi Van bersumpah tak berbohong. Panamera datang membantu dan menyarankan Van mendemonstrasikannya. Tepat di depan mereka, Van menciptakan balista 10 tembakan dan membuat mereka terdiam. Sihir produksi biasanya menghabiskan semua mana penyihir hanya untuk 1 pedang, tapi Van bahkan tak terlihat lelah setelah membuatnya. Ia menduga cadangan mana Van ada di level berbeda. Ia bertanya apakah Van yang menemukannya, dan Van menjawab ia terinspirasi panah otomatis di pasar. Ia hanya membuatnya lebih besar dan cepat, jadi tak tahu seberapa gila hentakannya. Untuk menguranginya, ia menebalkan tiap bagian, tapi masih tak yakin hasilnya. Ia menggunakan metode coba-coba dan menyesuaikannya sambil jalan. Apelta tak bisa tidak menyadari ini bukan sekadar sihir produksi dan cadangan mananya. Penemuan semacam inilah yang menciptakan keajaiban. Raja, yang akhirnya percaya, menghujani Van dengan pertanyaan. Ia ingin melihat rumah-rumah juga. Jadi, sambil meminta maaf pada orang-orang, mereka mengadakan tur rumah. Van berkata bukan hanya dia yang membuat perubahan di desa ini. Bawahannya dan penduduk desa juga membantu, dan menyebut Fura yang membawakan sayuran dan buah lezat.
Fura tersenyum dan bilang Van menyelamatkan mereka dari desa yang bisa lenyap kapan saja. Jadi, semua orang di sini ingin membalas budinya seumur hidup. Ia sangat senang bertemu raja. Setelah tur rumah, raja mulai bicara dengan penduduk desa dan bertanya bagaimana kehidupan mereka. Salah satu penduduk menjawab, ia kesulitan memenuhi kebutuhan, tapi berhenti kelaparan sejak Van datang dan mulai punya hidup stabil. Saat pria itu memuji Van mencatat akan memberinya bonus atas komentar positifnya. Ia lalu bertanya apakah raja mau barbeque bersama mereka malam ini. Sambil berjalan, raja bertanya berapa lama ia membangun dinding dan parit ini, dan ia menjawab sekitar 4 bulan. Raja Dino ingin melihat saat ia membangunnya. Van bilang mereka menambahkan lebih banyak dinding di tepi danau dan butuh sebulan atau 2 bulan untuk menyelesaikannya. Raja bertanya-tanya kenapa. Jadi ia menggunakan sketsa, mengatakan mereka menambahkan lebih banyak dinding berbentuk bintang di sekitar dinding kota. Semakin Raja Dino melihatnya, semakin terasa sulit dipercaya, namun sangat rapi. Ia bertanya, apakah ini akan menyulitkan pertahanan? Dan Van menjawab balista punya jangkauan jauh, jadi mereka masih bisa menembak dari segitiga. Bahkan jika satu pecah, mereka masih harus menembus dinding. Dengan jangkauan itu, bahkan penyihir 4 elemen tingkat pertama tak bisa berbuat apa-apa. Apelta berkata, penyihir yang butuh merapal mantra akan ditembak lebih dulu, dan tak ada yang bisa mereka lakukan melawan balista. Ini mungkin juga dinding tak tertembus. Van bilang formasi ini target mereka tahun depan. Bentuk akhirnya akan berbeda. Lagi pula, jika ia yang menyerang kota ini, ia pasti masih akan kalah. Karena itu, bentuk akhir desa Sith yang diincarnya adalah yang bahkan tak bisa ia invasi. Van bilang akan menunjukkan semuanya. Jadi mereka juga menunjukkan cara kerjanya, dan ia di sini untuk pengawasan. Raja bahkan tak yakin bisa menyebut tempat ini desa. Apelta meminta maaf atas komentar kasarnya, tapi mengakui pertahanan desa ini jauh melampaui ibu kota kerajaan. Raja memarahinya, tapi tetap memutuskan mengirim desainer dari negara mereka untuk belajar dari desa ini. Ia lalu bilang lelah karena semua kejutan dan bertanya apakah ada tempat istirahat sebentar. Van menyarankan gubuk dekat kolam. Tapi saat tiba di sana, ada lebih banyak Abgalu. Ratabas melihat Van dan memanggilnya suami Priora lagi. Van mengoreksi ia, bukan suaminya. Ratabas bertanya, apakah ada yang kurang dengan putrinya? Tapi Van menjelaskan, ia harus menikahi Abgalu yang sepadan dengannya. Saat bicara, seorang pria datang dan memperkenalkan diri sebagai Aftobas, kepala klan bos. Ia mendengar keajaiban tanah ini dari Ratabas, jadi berpikir untuk tinggal di sana juga. Raja Dino bertanya apakah penduduk Abgalu itu juga ada di sini, dan Van harus mengonfirmasinya. Apelta sekali lagi terkejut dengan Van. Raja belum pernah melihat ras mitos menunjukkan diri seterbuka ini. Van tak tahu bagaimana biasanya mereka terlihat, tapi ingin melihat bagaimana mereka saat waspada. Afto bertanya, apakah orang di belakang Van adalah kepala klan lain? Dan Van bilang, ia kepala besar yang mengawasi semua kepala klan. Ia seseorang yang jauh di atas memerintah 100 orang. Afto kaget dan bilang harus menunjukkan penghormatan terbaik sebagai perwakilan rakyat dan klannya. Ia memperkenalkan diri pada raja, dan raja juga memperkenalkan diri. Raja lalu bilang ingin menggunakan hari ini untuk bertukar kata dengannya guna memperdalam ikatan jika memungkinkan. Afto tak keberatan dan senang bertemu dengannya. Van bertanya, apakah ada yang bisa diberikan Ratabas sebagai souvenir? Ratabas memutuskan memberi raja batu yang dianggapnya langka. Batu itu berwarna emas tapi merah dan memantulkan cahaya secara tak biasa. Raja dan Apelta terkejut karena ternyata batu ini adalah Orihalcum. Beberapa orang menyebutnya logam dewa, tahan lama, fleksibel, dan elastis. Jauh lebih baik dari mitril karena konduktivitas mananya lemah. Juga tahan serangan sihir. Perisai Orichalcum bisa menahan mantra serangan apapun. Satu prajurit dengan perisai itu bisa memusnahkan seluruh pasukan sendirian. Menurut legenda, Van kagum ia memegang mineral legendaris seperti itu.
Raja bilang negara kurcaci satu-satunya yang bekerja dengan Orichalcum, jadi mereka tak banyak melihatnya di negara mereka. Karena konduktivitas mananya rendah, Van menggunakan cukup banyak mana. Material lain pasti sudah berubah, tapi Orichalcum keras. Sementara Raja dan Apelta bicara tentang mengirim utusan ke kurcaci, Van masih bermain dengan batu itu, yang kini menjadi logam indah setelah kotorannya dibuang. Tapi karena kotorannya hilang, makin sulit bagaimana untuk mengalir. Ia memutuskan membuatnya menjadi bilah untuk saat ini dan menciptakan pedang indah. Semua orang terkejut, ia mengubah Orichalcum mentah menjadi pedang. Raja sekali lagi mengingatkannya untuk tak berbohong dan bertanya, apakah ia bisa membuat pedang dengan Orichalcum? Van bingung, tapi Raja tak berhenti dan bertanya apa syaratnya dan apakah ia bisa membuat kesepakatan. Van terkejut, Raja militer bertanya pada orang sepertinya yang belum pernah ke medan perang. Bahkan Van yang keras kepala harus jujur di sini. Jadi, ia memintanya memberikan hak untuk tinggal di desa ini selamanya. Ia meminta mereka berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan disuruh pergi ke tempat lain. Raja ingin tahu alasannya dan menambahkan jika Van datang ke ibu kota kerajaan, ia menjanjikan perlakuan istimewa tanpa memandang gelarnya. Van menyadari ia hampir diundang ke ibu kota kerajaan untuk dieksploitasi. Ia memutuskan menjadikan tanah ini tempat tinggal nyaman dan menjalani hidup santai. Jadi ia bertanya jika ia meninggalkan tanah ini, siapa yang akan melindungi rakyatnya? Ia berkata rakyat harus bisa menjalani hari-hari dengan damai tanpa khawatir soal sandang, pangan, atau papan. Dan itu misinya sebagai tuan tanah. Karena itu ia punya kewajiban memakmurkan tanah ini. Ia menggunakan kutipan terkenal yang pernah didengarnya untuk membuat alasan ini. Beberapa penduduk desa yang menonton dari jauh tersentuh dan mulai menangis. Raja menyatakan dibanding anaknya yang seharusnya diberi pendidikan terbaik, pengetahuan Van jauh melampauinya. Apelta menambahkan Van jauh lebih unggul dari kebanyakan tuan tanah pada tahap ini. Namun menolak undangan langsung raja adalah masalah reputasi. Bagi Baron Van yang telah dianugerahi gelar bangsawan dan wilayah feodal, bisa dibilang semua di sekitarnya adalah musuh. Mengingat kemungkinan menjadikan militer sebagai musuh dalam situasi ini, Apelta menyarankan agar tak menentang raja. Itu hal menakutkan untuk dikatakan padanya. Namun, ia benar. Van saat ini adalah tuan tanah desa kecil. Hingga kini, ia di bawah perlindungan keluarga Maris. Ia tak diganggu meski ditugaskan ke tanah yang dulunya wilayah county. Namun, kini ada ketakutan, sesuatu mungkin terjadi karena keluarganya sendiri, Marquis, atau setidaknya dua kakak laki-lakinya sepertinya akan mengganggunya. Tapi ini tak akan berubah meski ia dipanggil ke ibu kota kerajaan. Ia dianugerahi gelar bangsawan di usia 8 tahun dan diberi perlakuan istimewa oleh raja. Tak diragukan lagi, ini akan memancing kemarahan bangsawan lain. Jika tak hati-hati, ia bahkan mungkin diracun. Van mempertimbangkan segalanya dan desa masih tampak lebih aman. Di desa ini, hanya pengunjung yang mencurigakan. Ia tak punya pilihan selain bersiap untuk siapapun yang datang. Van menyatakan lebih baik mencari cara lain daripada menelantarkan rakyatnya. Saat itu, Raja Dino memastikan Van bocah aneh. Ia berdiri percaya diri di depan raja, dan meski punya pencapaian luar biasa, ia memiliki kerendahan hati yang tak mengarah pada kesombongan. Di atas segalanya, rakyat memuja bocah ini dan melihatnya sebagai orang yang mereka butuhkan. Ia tak punya niat buruk terhadap kerajaan. Jika demikian, akan agak bodoh menentang keinginannya dan membawanya ke ibu kota kerajaan. Untuk membuatnya terikat secara mental pada kerajaan, yang terbaik adalah memberinya apa yang paling diinginkannya dan mendapatkan kebaikannya. Sejauh yang bisa ia nilai dari keterus-terangannya sebagai tuan tanah, Van mungkin takkan mengambil tindakan bermusuhan terhadap kerajaan, tapi tentu lebih baik menjadikannya sekutu. Raja merespons ia memahaminya, tapi kemampuan Van terlalu berharga untuk disia-siakan. Di sisi lain, akan mengerikan jika ia berbalik melawan mereka dan membelot ke negara lain. Dan bahkan jika ia tak datang ke ibu kota kerajaan, raja bertanya-tanya, apakah ia akan bekerja sama jika mereka mengirim utusan ke sini? Selama masih dalam kemampuannya, Van setuju. Raja berkata tak akan terkejut lagi dan memutuskan tak menganggapnya anak-anak lagi.
dan ia yakin Van setidaknya berusia 50 tahun. Van terkejut karena siapa yang akan melihat wajah imutnya dan berpikir ia 50 tahun? Ia tampak cukup tersinggung, jadi ia bilang sudah waktunya kembali ke mansion. Raja tertawa makin keras dan bilang ia memujinya dan bahkan ingin Van mendidik putranya. Cara Raja bercanda membuat Van makin kesal. Raja berkata tak bisa pergi dari ibu kota kerajaan terlalu lama. Jadi jika tak bisa membawa Van kembali, ia harus menyelesaikan investigasi secepat mungkin dan kembali. Karena itulah ia ingin memeriksa dungeon. Van bilang jika mereka ke sana sekarang dan kembali, matahari sudah lama terbenam dan menyarankan melakukannya besok. Raja bertanya-tanya, apakah Van bertingkah lebih sopan padanya? Dan ini membuat Panamera dan Orto terkekeh. Melihat semua orang dalam suasana hati baik, Van berpikir ia harusnya bisa membangun hubungan baik dengan Raja. Setidaknya, kecil kemungkinan bangsawan di negara itu akan mengganggunya. Tiba-tiba, Orto dan Dei datang memberitahu Van mereka melihat naga abu-abu. Naga ini terbang di langit. Meski tak terlalu besar, Van memerintahkan semua bersiap bertahan dan memanggil petualang. Panamera bertanya, apakah ia butuh bantuan menangani naga ini? Van mengandalkannya, tapi tetap tak bisa tidak menyadari kapanpun Panamera ada, naga muncul. Ia bertanya apakah ada rahasia agar populer di kalangan naga. Meski Panamera tersenyum sopan, ia bilang Van mengatakan itu padanya saat ia sudah cukup umur untuk menikah, tapi belum punya tunangan. Berkeringat, Van mencoba mengabaikan ucapannya dan memerintahkan semua bergegas ke gerbang utama. Kota petualang mungkin akan hancur. Ia bertanya status naga, dan mereka bilang menembakkan semua baut dalam satu rentetan. Dua mengenai lengan dan kakinya, tapi naga itu naik karena waspada. Saat ini naga itu di atas kota petualang. Ini situasi berbahaya, jadi ia meminta Kamsin membantunya bersiap dan mengingatkan Alti tetap dekat mereka. Raja Dino ingin membantu. Bahkan kota benteng kokoh seperti ini akan kesulitan menangani naga terbang. Dengan bantuan mereka, kemungkinan mengusirnya akan lebih besar. Van senang mereka membantu dan meminta mereka yang tak punya alat serangan jarak jauh untuk mengurus pengisian ulang baut. Ia pergi setelah memberitahu bahwa seseorang akan memandu mereka ke lokasi. Raja Dino sekali lagi terkesan betapa hebatnya Van sebagai seorang putra. Namun Appelta berkata ia diusir dari rumah. Marquis adalah salah satu bangsawan raja yang paling berprestasi dalam pertempuran. Jadi kemungkinan itu dilakukan karena Van bukan penyihir 4 elemen. Menyakitkan mendengar ini adalah hasil usahanya mengubah pola pikir bangsawan untuk menciptakan negara kuat. Dapat dimengerti ia memperlakukan penyihir 4 elemen lebih unggul dan menganggap penyihir lain rata-rata atau lebih rendah. Tapi dengan bakat sihir yang dipandang rendah orang lain itu, ia bisa melihat Van berhasil mencapai begitu banyak. Dan Dino berkata, mereka harus memeriksa ulang penelitian tentang setiap bakat sihir begitu kembali ke ibu kota kerajaan. Saat berjalan, salah satu petualang mencoba menghentikannya, karena lebih jauh lagi mereka akan berada di medan perang. Raja menyuruhnya tak khawatir, dan bilang setidaknya ia bisa melindungi diri. Mereka pergi ke atas, dan ia melihat naga itu adalah Wyvern tunggal. Wyvern agak kecil untuk ukuran naga. Mereka tak bisa menggunakan napas naga dan tak gesit di darat. Jadi dianggap spesies naga tingkat rendah, tapi satu saja sudah cukup mengancam. Biasanya, mereka membentuk kawanan lebih dari 5 hingga 100 individu dan berburu berkelompok. Ini tak masuk akal bagi raja, dan ia menanyakan pendapat Appelta. Ia merespons jarang mendengar Wyvern tunggal terbang menyerang. Jika ada, ia harus bertanya-tanya, apakah ada ancaman lain di dekatnya? Raja memikirkan hal yang sama dan bertanya, apakah itu kerajaan Yelaneta? Beberapa orang menangkap Wyvern dan memperbudak mereka dengan sihir cuci otak, serta mengendalikan mereka dengan sihir boneka. Ada beberapa masalah, jadi negara mereka belum menerapkannya. Tapi mereka bertanya-tanya, apakah Yelaneta mengadopsi metode operasi Wyvern yang digunakan beberapa negara utara. Ia memanggil Van dan memberitahunya Wyvern bukan satu-satunya musuh. Sangat mungkin ada pasukan dari negara tetangga yang bermusuhan.
Van mendengarnya dan berkata, dalam kedua kasus, kota petualang masih belum dipertahankan dengan baik. Jadi ia menyarankan mengevakuasi mereka ke sana. Dee mendengarnya dan bilang mereka akan melakukannya segera. Raja menyadari Van benar-benar orang cerdas. Penilaiannya cepat, tepat, dan tak goyah. Bawahannya juga segera melaksanakan perintahnya. Ia bertanya-tanya apakah formasi mereka sudah ditentukan sebelumnya. Bahkan tanpa instruksi, mereka bergerak tanpa ragu. Ia bisa merasakan rasa persatuan yang kuat berpusat pada Van. Setiap orang bertindak dengan tujuan. Bahkan jika ini kota benteng biasa, menjatuhkannya mungkin akan menjadi tugas yang sangat sulit. Ia bertanya, bagaimana rencananya dalam hal pertahanan? Dan Van bilang garis pertahanan pertama seharusnya dibangun di kota petualang. Tapi karena persiapan tak memadai, mereka akan melakukan pertempuran pertahanan skala penuh di desa. Ia bertanya, apakah ini pertama kalinya Van menghadapi pasukan manusia? Dalam kasus manusia, jika musuh punya orang bijak di sisi lain dengan pion yang tepat, mereka bisa menyerang dengan cara tak terbayangkan. Pan bilang mereka sudah mempertimbangkan itu dan bersiap untuk pengepungan dan senjata jarak jauh lainnya. Metode menghancurkan dinding kastil, metode memasuki desa tanpa pertempuran, dan berbagai taktik penyergapan lainnya. Tergantung keadaan, mereka bahkan sudah bersiap meninggalkan desa. Raja Dino tak henti-hentinya terkesan olehnya dan ingin mendengar pemikirannya secara detail, tapi sayang, mereka tak punya cukup waktu. Meski tak bisa membawanya kembali ke ibu kota kerajaan, ia tetap harus memikirkan sesuatu. Sementara itu, di suatu tempat di hutan, seorang pria sedang menunggu. Pria itu bingung karena pengintai mereka sebelumnya melaporkan desa terpencil. Dan sekarang katanya ada 2 kota berbenteng di sana. Dan menurut laporan yang dikirim dari pengintaian Wyvern mereka, desa di depan mereka telah kosong. Mereka dievakuasi ke benteng. Pangeran ke-8 kerajaan Yelaneta, Unamak Yelana, cukup marah sekaligus bingung. Mereka melancarkan serangan besar untuk merebut Scudetto itu. Ia tak ditugaskan mengambil benteng penting. Ia diberi tugas yang jauh dari terhormat untuk menaklukkan desa terpencil, sementara saudara-saudaranya diberi operasi yang lebih penting. Ia diberitahu itu desa terpencil, jadi mereka hanya membawa sedikit tentara. Dan sekarang itu bukan desa, tapi kota berbenteng. Ia tahu harus menembus tempat ini berapapun biayanya dan menunjukkan kemampuannya. Tak mungkin membuat kota benteng seperti ini hanya dalam beberapa bulan. Ia tak tahu bagaimana mereka membuatnya, tapi itu pasti hanya tampilan luar tanpa isi. Ia menyuruh mereka terus maju dan merebut wilayah musuh. Tapi pria di sebelahnya bilang, mustahil menembus tempat dengan dinding sekuat itu. Saat ia mencoba menjelaskan pada pangeran kenapa ini rencana buruk, Unimog menebasnya dan memberitahunya bahwa mereka harus menyerang sebelum tempat itu menjadi kota benteng yang beroperasi penuh. Setelah itu, ia mengumpulkan tentaranya dan berdiri tepat di depan benteng. Sepi, jadi jebakan sepertinya tak mungkin pada titik ini. Tak banyak penduduk desa, dan mereka mungkin lari begitu melihat Wyvern. Pada akhirnya, tanpa ordok satria berpengalaman yang ditempatkan di sini, wajar saja penduduk desa lari hanya dengan melihat Wyvern. Ini bisa jadi kesempatan terbaik yang mereka dapatkan. Jika bisa merebut lokasi ini tanpa merusaknya, pasti akan berguna saat mereka menyerang Scudetto. Ia memerintahkan tentara menjebol gerbang. Tentara segera pergi menghancurkan gerbang, tapi palu logam mereka tak mempan. Mereka kaget dan bingung bagaimana ini bisa terjadi. Gerbang belakang, tempat penduduk desa melarikan diri, seharusnya terbuka. Jadi ia menyuruh mereka memutar, menyerang penyihir di belakang, dan bersiap untuk penyergapan. Saat melihat benteng itu, mereka semua tercengang. Mereka hampir yakin berada di tempat yang salah. Mereka mempertanyakan apakah musuh mungkin diam-diam membangun pangkalan militer lain. Unimog menghentikan mereka untuk berpikir sejenak. Benteng itu berbentuk aneh, jadi mereka mempertanyakan apakah harus menganggapnya fungsional sebagai kota benteng. Ada beberapa benda berjarak sama di atas dinding. Apapun itu, mereka yakin benda itu untuk pertahanan. Beberapa orang tampaknya ada di dekat situ juga.
Skala konstruksi ini tak bisa diselesaikan hanya dalam 2 atau 3 tahun. Mustahil unit intelijen mereka gagal menemukan kota benteng semacam ini. Tentara ketakutan dan berpikir tak punya peluang. Tapi, Unimog dengan tegas memberitahu mereka bahwa mereka akan mengambil alihnya. Ia bilang mereka akan memeriksa pertahanan kota benteng dulu. Dan, jika mungkin, mereka akan bertindak mengambil alih. Ia berteriak pada mereka mengingatkan mereka punya naga di belakang dan tak akan ada masalah. Tentara dengan enggan mulai bergerak menuju benteng. Van bertanya-tanya apakah mereka tahu dasar peperangan karena mereka berbaris mendekat dengan kekuatan penuh. Panamera berkata mereka bisa menanganinya. Namun mereka menyukainya dan bertanya apakah harus membakarnya sampai setengah mati. Tak diragukan lagi ini tindakan bermusuhan, masuk wilayah orang lain tanpa izin. Tapi ia tetap berpikir mereka hanya sekumpulan orang bodoh atau utusan kerajaan Yelaneta. Ia memutuskan menanyakan urusan mereka dulu. Van sadar mereka akan menghormati pendapatnya sebagai tuan tanah ini. Wyvern sepertinya belum akan menyerang, tapi Ksatria sudah menghunus senjata dan mengangkat perisai untuk maju. Ini keputusan sulit, jadi ia bertanya apakah mereka sudah dalam jangkauan sihir elemen. Panamera bilang bisa mencapai, tapi butuh waktu lama untuk merapal, mengaktifkan, dan menyerang. Saat bertarung dengan manusia lain, waktu sebanyak itu memungkinkan mereka mencari cara mengatasinya. Jumlah penggunaan jarak jauh terbatas, jadi lebih baik memancing mereka mendekat. Raja Dino berkata harus diasumsikan musuh punya penyihir elemen juga saat bertempur. Agar tak membuang energi sihir, waktu penggunaan sihir jadi krusial. Itu juga berarti bahkan gerak maju mereka tak dianggap nekat. Mereka semua setuju itu bodoh, dan cukup Panamera yang membunuh komandan mereka. Raja lalu menyebutkan penunggang Wyvern adalah penyihir boneka. Mengendalikan makhluk hidup sangat sulit. Energi sihir harus terus disalurkan pada tingkat tertentu, dan jika lengah, kendali akan putus dan kau akan terlempar. Memberi perintah yang bertentangan dengan insting makhluk juga butuh energi sihir besar. Jadi memerintahkan mereka menyerbu dinding atau semacamnya akan sulit, bahkan bagi penyihir tingkat atas. Laporan dari langit juga kasar. Ada beberapa alasan negara mereka tak mengadopsi metode operasi Wyvern ini. Mereka sudah cukup dekat. Jadi Van berteriak ini wilayah Baron Van dari desa Sid dan meminta mereka menyebutkan afiliasi karena ia masih anak-anak. Tentara yang gemetar ketakutan mulai meremehkannya. Panamera bilang tak ada ketegangan sedikit pun padanya. Unimog bilang mereka datang untuk menyelidiki desa ini dan sebelumnya tak ada dinding pertahanan seperti ini. Ia bertanya kenapa diubah jadi kota benteng. Van sadar Unimog menghindari pertanyaan dan baju zirahnya aneh. Ia menjawab baru-baru ini saja diubah. Hewan sihir sering muncul jadi mereka perlu memperkuat pertahanan. Ia lalu bertanya, kenapa Unimog datang jauh-jauh dari kerajaan Yelaneta? Unimog terkejut dan bertanya, bagaimana ia tahu mereka dari kerajaan Yelaneta? Van senang berurusan dengan orang yang mudah ditangani. Ia merespons, ia hanya memancing informasi. Tak hanya mereka langsung menuju desa, tapi mereka juga tak terlihat pintar sama sekali. Ego Unimog terguncang, jadi ia memerintahkan Van turun. Raja tak bisa menahan tawa dan mengejek Unimog, mengatakan jika musuh mereka seperti ini, perang mereka akan jauh lebih mudah. Amarah Unimog meningkat karena mereka mengejek dan mengingatkan bahwa Wyvern bisa menyerang dari langit jadi dinding tak berarti apa-apa. Ia memerintahkan mengirim perintah ke penyihir boneka untuk terbang rendah dan menakuti mereka. Begitu mereka ketakutan kaku, mereka akan menuntut penyerahan diri. Tapi mereka pikir ini keputusan konyol. Ia menjelaskan jika mereka punya penyihir 4 elemen, Wyvern bisa diserang dan terluka. Tapi Unimog bilang meski tingkat rendah, Wyvern tetaplah naga dan bersikeras mengirim perintah. Orang itu harus setuju dan memberi perintah. Naga mulai terbang dengan kecepatan tinggi, hampir tak ada peluang serangan mendarat. Selain itu, menerima 1 atau 2 serangan sihir takkan membunuh naga. Jadi, Unimog cukup percaya diri. Tapi, saat ia berpikir mereka akan belajar apa itu rasa takut, mereka menembakkan balista. Dan dialah yang belajar rasanya takut. Ia memerintahkan mengangkat perisai. Mereka bingung apa itu. Ditambah lagi, naga itu menabrak benteng mereka, hal yang tak mereka perhitungkan. Untuk memastikan tak ada bahaya, Van, Raja, dan yang lain turun ke tempat lebih aman.
Anehnya, dinding yang ditabrak naga tak hancur. Itu berbahaya karena bisa menghancurkan dinding jika naga lebih besar dari Wyvern. Raja Dino menyatakan mereka memenuhi sesuatu seperti Wyvern dengan lubang. Jika itu digunakan untuk hal selain bertahan, akan menyaingi kekuatan penyihir 4 elemen. Dengan senjata sekuat itu menghujani lapangan, Raja terkejut. Van tahu, mereka perlu tahu apakah komandan selamat dan memutuskan bertanya langsung. Raja bilang lebih baik melucuti senjata mereka dulu. Van merespons akan baik-baik saja karena ia beruntung punya bawahan hebat. Tak ada tanda jelas di baju zirah pria itu, jadi ia pikir mungkin sihir. Ia menemukan shuriken 4 sudut dan sadar inilah serangannya. Van menjelaskan pada Raja karena shuriken sangat tipis dan ringan, ia memasukkan banyak ke dalam tong rapuh dan menembakkannya. Raja terkejut Van bahkan lebih mudah dari dugaannya. Tapi tetap saja, ia tak berpikir itu hanya ditembakkan sekali, dan jangkauan serangannya kecil. Sepertinya beberapa hampir terbang kembali ke mereka juga. Tampaknya masih banyak ruang untuk perbaikan. Unimog sangat marah dan mencoba menyerang mereka dengan api, tapi Raja Dino menggunakan aqua dan membekukannya. Setelah itu, ia menggunakan dinding pasir, dan Apelta bergabung dengannya, membuat dinding angin menyengat. Pria itu terkejut Raja Dino ada di tempat terpencil seperti ini. Penyerang desa Siat tak lain adalah kerajaan Yelaneta. Yang memimpin serangan adalah Pangeran Unimog Yelaneta dan Kesatria pengawalnya. Penyihir boneka yang mereka harap bisa diinterogasi menabrak benteng dan tewas dalam pertempuran. Tampaknya rencana invasi ini sudah disusun beberapa tahun dan mulai dilaksanakan 3 bulan lalu. Menurut laporan mata-mata, kerajaan Yelaneta terbebani proyek pengendalian banjir di ibu kota. Selain itu, mereka tak melihat tanda-tanda pengerahan ksatria atau pemesanan senjata. Raja Dino menyatakan mereka tampaknya serius kali ini, berdasarkan keberanian melakukan proyek konstruksi skala besar sebagai pengalihan. Van bertanya apakah ia benar-benar berhasil mendapat informasi dari pangeran. Detail rencana invasi harusnya rahasia negara. Mereka terkejut seorang bangsawan membocorkannya begitu saja. Apelta bilang ia bertanya apakah pangeran lebih suka kukunya dicabut atau matanya dicungkil. Dan pangeran langsung menceritakan semuanya. Panamera bilang biasanya ia menyambut tentara musuh yang patuh, tapi pangeran begitu pengecut hingga membuatnya kesal. Van bertanya apa rencana invasi lengkapnya. Raja bilang invasi Markisat Vertio. Van terkejut. Raja ragu membahas situasi Markisat dengannya. Tapi karena Van sudah jadi baron, lebih baik bertekad mendengar ini karena ia tahu Markisat telah memperluas wilayahnya hampir 50% selama dekade terakhir. Namun, pengembangan dan penunjukan personel tak sejalan, meninggalkan lahan luas tak terlindungi. Kerajaan Yelaneta tampaknya memanfaatkan ini. Meski ibu kota menempatkan pasukan untuk mengamankan perbatasan, mereka kurang dalam jumlah dan penguasaan medan. Van menyimpulkan mereka sedang diserang, baik dari lokasi maupun strategi. Target serangan adalah kota benteng Markisat Scudetto. Untuk memutus jalur suplai Scudetto dan memastikan kemenangan, mereka menyertakan kota kedua, Markisat Desa Siat. 3 lokasi ini diserang bersamaan. Raja menyuruh Van jangan panik karena musuh sudah bergerak duluan. Meski berpacu dengan waktu, bergerak tanpa tujuan takkan menghasilkan apa-apa. Untuk mendukung garis depan, mereka harus menilai situasi dan menyusun langkah balasan yang tepat. Sekarang, untuk mengonfirmasi respons, Apelta bilang Raja dan dia akan kembali ke ibu kota dengan pengawalan minimal. Begitu di sana, mereka akan mengumpulkan ksatria kerajaan dan menuju Scudetto. Adapun Panamera, ia akan melapor ke Count Ferdinand dan memintanya segera mengatur unit suplai dan ksatria untuk bergabung dengan mereka di Scudetto. Biasanya, mereka hanya meminta tuan tanah desa menyediakan suplai paling banyak. Namun, karena kemampuan Van, mereka secara resmi meminta partisipasinya dalam pertahanan ini. Van tampak gelisah menjawab. Jadi, Apelta bertanya, apakah itu penolakan? Biasanya mustahil menolak, tapi ia tak ingin meninggalkan desa. Lagi pula, ia benci perang dan hanya tuan tanah desa. Meski merasa terhormat dengan permintaan itu, meninggalkan desa yang masih berkembang ini praktis sama dengan menelantarkannya.
Sebagai tuan tanah, ia ingin melindungi tempat ini. Apelta merespons ada senjata di sini yang mampu menembus Wyvern dalam satu pukulan. Selain peralatan pertahanan yang bisa menjatuhkan kadal berbaju besi atau naga hutan, itulah sebabnya ia tak berpikir Van harus menyebut desa ini masih berkembang. Van membela diri, mengatakan masih jauh dari keinginannya dan masih banyak hal yang ingin diciptakannya. Panamera tak bisa berhenti tertawa karenanya. Ia menyarankan Van menerima permintaan itu, karena di masa krisis nasional, semua bangsawan harus mengesampingkan kepentingan dan bekerja sama. Itu perjanjian yang dibuat saat ia menjadi bangsawan. Karena Panamera bertindak sebagai wali pelantikannya, Van tak pernah belajar tentang tugas menjadi bangsawan. Van belajar dari Esparta, tapi ia ingin pura-pura tak tahu dan menolak. Kali ini ia tahu itu mustahil. Van harus berpartisipasi karena itu tugasnya sebagai bangsawan. Namun ia masih punya tanggung jawab sebagai tuan tanah. Ia ingin memutuskan jumlah orang yang dibawa dari desa dan raja menyetujuinya. Raja tetap memintanya membawa balista mengerikan itu. Ia bilang akan melakukannya dan menyiapkan satu yang kokoh serta bisa bergerak. Itu akan jadi prototipe nomor 28. Tampaknya ia meneliti lebih banyak dari sarjana kerajaan mereka, dan ia takjub dengan banyaknya hal yang berhasil diciptakannya. Pan bilang semua itu hanya variasi kecil dari yang sudah ada. Jika bisa mendapatkan sesuatu yang dicari, ia yakin bisa menciptakan versi lebih kuat dan efektif. Jika tak ada masalah, Apelta ingin mulai melakukan bagian mereka. Raja menyatakan butuh setidaknya 3 minggu bagi Viscountes dan mereka untuk mencapai Scudetto. Mereka akan mengirim utusan ke bangsawan tetangga dari kota-kota sepanjang jalan. Tapi soal pengerahan pasukan, kemungkinan waktunya bersamaan dengan mereka. Scudetto, yang dikenal dengan pertahanan tak tertembus, takkan jatuh dengan mudah. Namun, tak diragukan lagi akan ada puluhan ribu pasukan mengepung. Ia menyuruh Van menunggu kedatangan mereka, dan mereka akan menyerang bersamaan. Setelah itu, mereka pergi untuk bertindak cepat. Pangeran Pista menyapa Van dan bilang ia merasa seperti melihat sekilas apa arti sebenarnya menjadi bangsawan dan setia setelah melihat Van di desa ini. Ia belum pernah begitu ingin belajar lebih banyak. Ia berterima kasih dan ingin bertemu lagi. Mereka berjabat tangan dan Van bilang mereka harus mengobrol sambil makan barbeku saat bertemu lagi. Pista memberitahu ayahnya bahwa ia sekarang tahu tujuannya. Van menyadari raja adalah tuan yang cukup menakutkan. Setelah mereka pergi, Van sibuk dengan persiapan, setengah putus asa. Setelah bersusah payah menyiapkan pertahanan, ia tak menyangka akan diminta meninggalkan desa untuk berperang. Mengingat tujuan raja dan Panamera, masih ada waktu. Jadi, mereka perlu mengatur susunan terbaik. Untuk mengamankan desa, ia memutuskan Esparta tetap di sini sebagai pelaksana tuan tanah. Penduduk desa yang ahli balista akan tetap di sini bersama Satria Esparta. Esparta bertanya apakah Van baik-baik saja jika ia tinggal di desa. Van tahu tanpa Esparta tak akan ada yang bertindak sebagai tuan tanah. Van membawa D dan sebagian besar anak buahnya sebagai pengawal karena akan berbahaya. Til dan Kamsin cukup yakin Van akan membawa mereka, jadi ia tak menolaknya. Alti juga ingin ikut. Van mencoba memberitahunya bahaya, tapi Alti bilang ia sudah siap dan hanya minta membawa boneka pemberian Van. Alti sadar tak bisa menyamai Van, tapi meski sedikit, ia ingin lebih dekat dengannya. Jika kekuatannya berguna bagi semua orang, ia ingin menggunakannya. Van menyadari Alti memotongnya dan memperjelas keinginannya. Ia setuju dan menyuruh Alti tetap bersamanya sepanjang waktu. Jika demikian, ia mengizinkannya ikut. Semua orang memandang mereka dengan tatapan hangat, padahal mereka seharusnya menuju medan perang. Ia memutuskan menyiapkan model boneka yang lebih kokoh. Saat semuanya siap, Van khawatir orang-orang akan bilang mereka tak membawa cukup pasukan. Di menyatakan selama mereka mampu, itu sudah cukup. Lagi pula, mengingat usianya, segalanya akan baik-baik saja. Orto bertanya pada Van, apakah mereka harus mengambil permintaan pengawalan? Biasanya mereka tak terlibat perang, tapi jika menyangkut melindungi Van, mereka bersedia. Van sangat senang dan bilang mereka akan bertanya, apakah ada petualang lain yang mau bergabung.
Van lalu menoleh ke Zara dan bilang partisipasinya wajib. Desa mereka tak punya ahli pengintai. Zara tahu itu, tapi karena ini permintaan, ia ingin Van setidaknya bertanya apakah ia terima atau tidak. Van merespons jika tak menerima, rumah barunya tak bisa dibangun. Dengan itu, ia yakin. Ia menyuruh Orto meneruskan permintaan ke semua petualang. 5 koin emas di muka dan tambahan 1 koin sebagai hadiah. Orto yakin mereka semua akan terima. Van tak berpikir semua akan terima. Jadi ia menjelaskan menjadi petualang pada dasarnya sudah masalah hidup atau mati. Selain petualang tingkat atas, siapapun akan berpartisipasi demi 5 koin emas. Van bertanya berapa banyak petualang yang ada. Publisitas serikat telah mendatangkan lebih banyak, ada sekitar 150 orang. Van berpikir itu mungkin berarti mereka membebani dungeon, tapi Orto bilang mereka bergiliran. Penyelaman biasanya sekitar 1 atau 2 hari. Setelah selesai, mereka kembali ke desa untuk menjual bahan. Untuk meningkatkan peluang bertahan hidup, toko Lango menyediakan lebih banyak senjata dan baju zirah. Di adegan berikutnya, Lango datang menangis dan bilang, Orto dan yang lain terus membawa bahan monster setiap hari. Petualang mengeluh tak punya cukup senjata dan baju zirah. Ia bilang pada Van lebih banyak penduduk desa berarti mereka kehabisan makanan dan rempah-rempah. Dan untuk melengkapinya, ia harus melatih mantan budak yang mereka pekerjakan dalam layanan pelanggan mengenai harga. Kadang mereka malah bertengkar dan ia harus melerainya. Itu seperti keluhan manajer baru di bisnis kecil yang sangat stres saat pembukaan toko baru. Itu kesengsaraan klasik manajemen menengah. Van menghiburnya sedikit lalu bertanya apakah tak ada yang berpengalaman bisnis. Ia memikirkan seseorang. Itu adalah Medi. Lango bilang ia bertahan berkat Medi, tapi Medi juga kelelahan. Baginya, Medi adalah malaikat. Van bertanya apakah ia mau membantunya sejauh penjualan senjata dan baju zirah hari ini. Lango sangat senang hingga menyebutnya dewa. Di toko Medi, ia sangat senang Van datang dan bertanya apakah ia di sana untuk mengantar senjata. Van bilang ia datang membantu penjualan dan Medi mulai menangis seperti Lango. Ia bilang ia kewalahan menangani permintaan senjata dan baju zirah setiap hari. Van menyuruhnya tenang dan meminta bahan-bahannya, lalu ia akan membuatnya. Van mulai bekerja non-stop dan orang-orang meminta lebih banyak senjata dan baju zirah karena ini kesempatan langka. Saat membuatnya, Van mempertanyakan apakah ia bukan seorang baron. Pada akhirnya, ia menghabiskan sepanjang hari membuat senjata dan baju zirah sampai mati rasa di dalam. Beberapa hari kemudian, Van memberitahu para ksatria ini akan jadi ekspedisi pertama mereka sebagai ksatria Siet. Ia tak menyukai ini. Jadi, ia bisa melihat mereka juga gelisah. Tujuannya adalah kota benteng tetangga terbesar, Scudetto. Saat ini sedang dalam pertempuran pertahanan. Tak seperti mereka, lawan kemungkinan cukup berpengalaman. Namun, ia bilang itu tak cukup untuk menakuti mereka. Ia bilang itu karena mereka tak akan pergi ke garis depan. Bora mengangkat tangan dan bertanya apakah ia lebih suka di garis depan karena baru menerima gelarnya. Van merespons alasannya adalah raja tertarik pada senjata buatannya dan kota benteng itu. Jika ordo ksatria sekecil itu ke garis depan, kemungkinan besar mereka akan musnah, jadi mereka akan ditempatkan di belakang. Orto bilang ia akan bersyukur jika seperti itu. Tapi meski dikirim ke garis depan, mereka harusnya bisa bertahan dengan susunan ini. Lagi pula, mereka punya lebih dari 50 panah mekanis buatannya. Van bilang mereka bisa, tapi tetap akan ada korban jika ke garis depan. Tujuan mereka adalah tak kehilangan siapapun dan semua kembali dengan selamat ke desa. Terakhir, jumlah maksimal kereta lapis baja dan kuda disiapkan. Jumlah mereka mungkin sedikit, tapi mereka tampak seperti ksatria yang cukup terhormat baginya. Karena itu, batu penjuru pertahanan negara mereka akan ada stasiun penyihir di Scudetto. Di menambahkan itu bagian wilayah Markis Vertio, jadi ayahnya harusnya memimpin ksatria ke sana untuk menyelamatkan mereka. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, ayah Van memang luar biasa. Ia penganut meritokrasi garis keras yang agak gila, tapi tak bisa dipungkiri betapa kompetennya ia. Ordo ksatria yang dibangunnya kembali dari nol juga sangat kuat. Selain itu, Scudetto konon benteng tak tertembus, jadi kecuali mereka kalah jumlah parah, mereka harusnya baik-baik saja. Dengan itu, mereka berangkat.
Till bertanya apakah boleh menggunakan kereta juga, dan Van mengizinkannya. Mengurus Van lebih sulit daripada berjalan di luar sana. Semua orang bergantian istirahat di kereta, tapi Till, Kamsin, Alti, dan Van tetap di dalam sepanjang waktu. Meski dunia ini punya sihir, pengepungan masih memakan waktu lebih dari setengah tahun. Waktu lama adalah hal wajar. Itu karena kurangnya penyihir yang bisa dengan mudah menembus benteng. Jadi, mereka perlahan menghancurkan gerbang dan dinding menggunakan senjata pengepungan dan metode serupa lainnya. Dengan 10 atau 20 penyihir 4 elemen tingkat atas, ceritanya akan beda. Tapi mengumpulkan penyihir langka di satu tempat menciptakan ketidakseimbangan pertahanan negara, jadi tak praktis. Van memutuskan menunggu sampai Raja dan Panah Merah tiba. Ia bertanya-tanya, apakah harus mengintai sekitar Scudetto? Setidaknya pertempuran seharusnya masih berkecamuk. Namun, berpikir dan merencanakan lebih mudah dari kenyataannya karena saat tiba, Scudetto sudah jatuh. Di adegan berikutnya, Jalpa memerintahkan semua mengerahkan ksatria pertama di korps penyihir dan mengirim utusan ke tuan tanah tetangga untuk meminta pasukan. Raja Yelaneta menganggap kerajaan Scuderia gangguan. Tahu mereka akan kalah dalam pertarungan layak, mereka mencoba melemahkan Scuderia dengan pertempuran kecil terus-menerus. Pelayan Jalpa, Siluet, memberitahu Jalpa ada desa dekat Scudetto yang diperintah putranya, Van. Ia hendak mengatakan sesuatu tentang tempat itu, tapi berhenti, menyuruhnya jangan bodoh. Desa semacam itu tak bisa mengerahkan tentara, dan kalaupun ada, mereka berjuang hanya untuk makan. Siluet memberitahunya menurut rumor ia menaklukkan naga dan dianugerahi pangkat baron. Tapi Jalpa tak percaya, dan bertanya-tanya siapa yang percaya rumor konyol itu. Seolah Van dan sihir produksinya bisa menjatuhkan naga di desa terpencil. Lagi pula, jika ia mencapai sesuatu yang begitu mengesankan, itu harusnya dilaporkan padanya dulu. Siluet bilang Van sudah jenius sejak kecil dan melampaui imajinasi orang biasa. Tapi Jalpa tak mau dengar dan menyuruhnya segera bersiap. Siluet cukup baik sebagai pengganti Esparta, tapi kurangnya pengetahuan dan pengalaman melemahkan pandangannya. Dulu, Van si jenius sering mereka dengar. Namun, bakat sihirnya buruk. Ia pembelajar cepat dan hanya itu. Ayahnya percaya, makin besar harapan, makin besar kekecewaan. Ia sudah lama kehilangan minat pada Van. Jadi, fakta Van mencapai cukup kesuksesan untuk bergabung dengan bangsawan sangat konyol. Setelah mengusir tentara kerajaan Yelaneta, ia berpikir mampir ke desa itu. Pasukan mereka yang teruji pertempuran dengan cepat menyiapkan kekuatan. Dengan ukuran apapun mereka tiba di Scudetto tanpa penundaan. Namun saat tiba di Scudetto, mereka terkejut karena dinding kota hancur. Sementara itu di desa, mereka membicarakan betapa tak terbayangkannya ide Scudetto jatuh dalam beberapa bulan. Dibilang itu penyebabnya, dan menunjuk Wyvern yang menyerang dinding. Biasanya, dinilai kota jatuh karena sihir. Pasukan Scudetto melarikan diri dalam kekacauan total tanpa membentuk barisan. Memang, saat ini adalah momen jatuhnya Scudetto, tapi sepertinya mereka masih bertarung. Seekor Wyvern muncul dan menjatuhkan bom dari langit. Van terkejut karena mengira bubuk mesiu tak hanya gagal menyebar, tapi sama sekali tak ada di dunia ini karena keberadaan sihir. Berdasarkan reaksi orang lain, mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Ia bertanya-tanya apakah itu baru dikembangkan. Tapi ada satu yang pasti, Yelaneta punya bubuk mesiu. Mereka tak punya saat pasukan Yelaneta menyerang desa Siet, mungkin karena tak punya banyak atau meremehkan desa terpencil sehingga tak membawanya. Bagaimanapun, mereka tak punya penawar, jadi itu ancaman bagi mereka. Tempat itu benteng sekaligus kota, jadi banyak warga sipil di sana juga. Dibilang situasi paling mungkin adalah ksatria perbatasan menjaga belakang dan satria duke memimpin evakuasi. Yang Mulia menyuruh mereka tak memaksakan diri, tapi situasinya beda dari dugaan. Musuh fokus menjatuhkan Scudetto dan mengejar lawan di depan mereka. Mereka belum menyadari Van dan pasukannya karena itu. Mereka setidaknya mungkin bisa menawarkan dukungan untuk membantu warga sipil melarikan diri. Semua tentara musuh begitu banyak Wyvern, dan sekarang bom membuatnya ragu mengambil risiko tak perlu. Ia ingin semua orang selamat.
Ia menyuruh tentaranya bersiap, tapi siap mundur kapan saja. Mereka bersiap dan membuat penghalang. Karena terbuat dari balok kayu ringan dan kokoh dengan hanya beberapa orang, bagian atap lipat bisa diubah menjadi penghalang besar. Penghalang ini akan jadi perisai mereka dan harusnya menawarkan perlindungan bahkan bagi mereka di luar kereta lapis baja. Van berkata mereka akan melakukan serangan mencolok untuk membantu evakuasi warga sipil. Ia menyuruh Alti menggunakan bonekanya untuk menarik perhatian musuh dan mengulur waktu, lalu mereka akan mundur saat situasi aman. Menggunakan sihir boneka Alti seharusnya jadi langkah terakhir. Jadi, ia memberitahunya tak perlu melakukan jika merasa terlalu berat, dan mereka akan mundur lebih awal. Tapi, Alti berkata ini akan membantu mencegah semua orang terluka. Jadi ia yakin ini strategi terbaik. Ia menyuruh Van menyerahkan padanya. Van mengandalkannya mulai sekarang. Ia lalu memberitahu Teal dan Kamshin bahwa mereka akan berada di dalam kendaraan lapis baja. Tapi Alti tak terlindungi di luar sana. Jadi jika terjadi sesuatu, ia meminta mereka melindungi Alti sebaik mungkin. Dengan itu, mereka siap keluar. Wyvern terus menyerang mereka dengan bom dari langit. Jalpa bingung sihir macam apa yang mereka gunakan. Dan ia bukan satu-satunya yang bingung. Siluet juga tak tahu. Dan berkata itu tak terlihat seperti sihir api. Stradal, komandan ksatria Markisat Vertio berkata, serangan aneh itu tampaknya menyebabkan kerusakan kritis pada dinding yang pasti akan runtuh. Yang bisa mereka pastikan hanyalah serangan itu dilakukan dengan menjatuhkan sesuatu dari Wyvern. Mereka bisa menghancurkannya menggunakan sihir Jalpa atau bergerak cepat dengan kuda untuk menghindari target sambil memukul mundur tentara musuh di darat. Jalpa berkata menghancurkan objek jatuh itu dengan mantra berisiko dan menyerang Wyvern sendiri sama berisikonya. Jadi mereka akan fokus membersihkan pasukan darat. Stradal menyuruh tentaranya mewaspadai serangan dari Wyvern dan terus bergerak. Ia pria yang bisa diandalkan, orang yang tepat memimpin Ordo Malam Jalpa, tapi keadaan tak berjalan sesuai harapan. Jadi ia harus mengirim tentara di depan Stradal ke samping dan berkata ia akan keluar sendiri. Semua orang mendengarkan perintah Jalpa dan ia mulai bergerak. Mereka saling menyuruh mundur sekarang karena akan berbahaya. Jalpa menggunakan sihir suar dan api mulai menutupi seluruh area. Api itu menuju tempat tentara berada, jadi mereka harus mundur ke dalam dinding. Ini tampaknya cukup untuk membalikkan keadaan. Tapi melihat sekeliling, Jalpa melihat tentara yang mati dan menyadari perang ini tak seperti perang di masa lalu. Sadar perang ini sama sekali tak seperti yang pernah dialaminya, Jalpa memutuskan mundur. Ia memerintahkan ksatrianya memprioritaskan evakuasi warga sipil karena terlalu nekat menghadapi serangan menggunakan cara yang tak diketahui. Mundur dan berkumpul kembali jauh lebih masuk akal. Jalpa berkata ia akan mengulur waktu sementara mereka bersiap untuk langkah selanjutnya. Mereka mungkin mundur sekarang, tapi ia yakin akan merebutnya kembali. Melihat dinding api, pangeran ketiga kerajaan Yelaneta, Rizon Yelaneta, tidak terkejut. Itu persis seperti dugaan mereka. Ia memerintahkan ksatrianya mengirim perintah ke unit Wyvern agar masuk formasi dan menjatuhkan bola hitam sesuai target yang direncanakan. Mereka punya senjata baru menakutkan berupa bola hitam. Ia yakin mereka akan sepenuhnya mengubah sejarah panjang penderitaan dan eksploitasi kerajaan mereka. Bahkan mereka yang tak bisa bertarung sebagai penyihir, kini bisa mencapai hasil luar biasa. Ksatria Markis Vertio yang menjijikkan itu makin berkurang. Mereka punya beberapa bola hitam dan harganya mahal, tapi menggunakannya dengan murah hati dalam pertempuran kunci ini jelas efektif. Mereka bahkan bisa menaklukkan Scudetto yang konon tak tertembus. Markis Vertio tak punya cara merespons bola hitam yang belum pernah dilihatnya. Rhys sangat senang dengan hasil itu karena melampaui bayangannya. Ia tak pernah menyangka segalanya akan berjalan sebaik ini. Mengambil Scudetto berarti mereka efektif menguasai seluruh area dan bisa menggunakannya sebagai pangkalan untuk invasi lebih jauh. Sambil tertawa bahagia, ia berkata tangannya akan membuat bangsa mereka yang dulu dianggap kekuatan kecil menjadi besar. Bahkan pasukan musuh yang berdedikasi bertahan kini menunjukkan tanda-tanda mundur yang jelas.
Ia memerintahkan kesatrianya maju dan mengambil jantung Markis Vertio untuk memastikan kemenangan. Mengejar ksatria dan warga sipil yang lari mungkin membosankan, tapi keindahan perang ditemukan dalam pengejaran. Ia memerintahkan unit Wyvern memotong musuh yang lari dan menjatuhkan bola hitam, menyerbu dari belakang dan menebas mereka. Ia tak ingin ada yang selamat dan ingin membuat mereka merasakan kekalahan telak yang memalukan. Namun, kepuasannya bertahan sampai salah satu kepala Wyvern jatuh tepat di depannya. Terkejut, ia mulai mendengar suara keras dan hampir panik. Tak tahu suara apa itu, Rhys hanya bisa melihat sekeliling mencari sumbernya. Wyvern yang dikendalikan tak bisa bertindak atas kehendak sendiri. Mereka tak akan bergerak tanpa perintah dari boneka mereka, yang berarti apapun yang terjadi lebih cepat dari reaksi mereka. Rhys menyuruh semua orang mengirim semua Wyvern yang bertengger di dinding ke langit. Mereka mendengar suara itu lagi, dan Wyvern mulai dijatuhkan seperti lalat. Hanya dalam sekejap, ini terlalu absurd bagi mereka. Salah satu ksatria melihat seorang wanita di atas dinding. Ia bergerak seperti robot dan begitu cepat hingga mereka tak bisa mengikutinya. Dan serangannya bisa menebas Wyvern dalam satu ayunan. Kekuatannya tak normal. Entah lawannya ahli pedang atau petualang kelas atas, begitu di udara tak ada yang berarti. Jadi Rhys menyuruh semua orang mundur. Ia lalu memerintahkan ksatria menyerangnya dari atas. Wanita itu musuh yang lebih merepotkan daripada Markis Vertio. Itu sia-sia, serangan di langit bukan dari wanita itu. Pasukan utama musuh pasti ada di tempat lain. Ksatria lain berkata ada sesuatu yang besar seperti dinding masif di barat daya. Mereka tak ada di medan perang sebelumnya, dan ini hanya bisa berarti mereka punya musuh baru. Rhys menyuruh mereka ganti target. Ia tak percaya musuh berpikir akan lari begitu saja. Ksatria Markis Vertio sudah mundur penuh dan mereka takkan terjepit. Menggunakan kekuatan penuh, ia memerintahkan menghancurkan penyusup itu. Pasukan Yelaneta memutar seluruh pasukan ke arah yang tampaknya bala bantuan musuh. Vertio terkejut. Ia menyuruh semua orang memandu warga sipil ke tempat aman selagi ada kesempatan. Tak ada unit yang bisa membawa bala bantuan sekuat ini secepat itu. Jadi, ia bingung siapa orang ini. Wanita yang dimaksud sebenarnya boneka Alti. Van dan yang lain terkejut melihat betapa hebatnya Alti mengendalikan boneka. Van bertanya apakah ia bisa bertarung, dan Alti menjelaskan ia hanya bermaksud menarik perhatian dengan melakukan tarian pedang di dinding. Tapi sepertinya mereka mengejar orang yang lari, jadi ia mencoba mengganggu. Ia tak bisa selalu membuat gerakan seperti itu, tapi boneka buatan Van bisa dikendalikan dengan sangat detail dan kokoh. Jadi bisa melakukan gerakan cukup berani. Boneka yang mereka bawa berbeda dengan yang digunakan tampil di desa. Ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Tingginya lebih dari 3 meter dengan senjata sekitar 2 meter, dan bagian yang dikendalikan terbuat dari kayu untuk mengurangi beban Alti. Untuk meningkatkan kekuatan, boneka itu dilapisi baju zirah mithril. Alti telah mengamati latihan Dei dan mempelajari beberapa gerakan, tapi ia hanya belajar tarian pedang. Jadi tak yakin apakah cara menggerakkannya dalam pertempuran sudah benar. Van menyuruhnya tak khawatir karena ini sukses mengejutkan. Pasukan bertahan, warga sipil, dan mereka juga harusnya bisa melarikan diri. Melihat langsung membuat jelas bahwa ini persis seperti kata Raja Dino. Wyvern yang dikendalikan terlalu lambat bereaksi. Bahkan jika diberi perintah, ada jeda sebelum mulai bergerak. Di sisi lain, boneka Alti mengalahkan musuh dengan kecepatan dan ketangkasan. Boneka itu juga bisa digerakkan bebas tanpa mempedulikan jarak. Seni tari menunjukkan gerakan di luar dugaan boneka, apalagi makhluk hidup. Meski Alti takut sihirnya, ia mungkin sering melatihnya di masa lalu, mungkin karena bakatnya juga. Tetap saja, rencana ini melibatkan mengambil nyawa. Jadi, Van memberitahunya jika terlalu berat, ia bisa berhenti. Alti dengan nyaman merespons ia siap mati dan mengambil nyawa. Ia telah membulatkan tekad, dan jika orang-orang terdekatnya mati, ia takkan tahan. Van tak tahu, Alti seorang pejuang. Meski gemetar ketakutan, Alti sungguh luar biasa. Dan bukan cuma Alti, Til dan Kamshin sama saja. Semua orang di sini punya tekad itu. Di dunia ini,
Cara berpikir Van di luar kewajaran. Di memberitahu Van mereka telah ketahuan dan seluruh pasukan musuh menuju ke sini. Van menyuruhnya membunyikan tanda mundur dan kembali ke kereta. Mereka akan membidikan balista dan menembaki Wyvern sambil mundur. Para petualang tak ingin mundur, karena sebagian besar Wyvern sudah jatuh. Artinya, jika menghabisi sisanya, mereka bisa menang. Van mengingatkan prioritas utama mereka, mencegah kematian dan memulangkan semua orang hidup-hidup. Jika melawan pasukan besar itu, mereka akan berakhir sekarat. Ia menyuruh mereka maju dan tinggal jika ingin mati. Tapi ia pulang. Kata-katanya masuk akal bagi mereka, jadi mereka berubah pikiran. Jalanannya lebar, jadi ia memerintahkan mereka menjajarkan kereta satu baris dengan ksatria menjaga sisi-sisinya. Petualang akan mengurus pertempuran kecil apapun. Mereka akan menyerang dari kereta dengan balista dan busur, jadi tak boleh bergerak terlalu jauh keluar. Khamsin memberitahu Van Wyvern mendekat dengan pola zigzag, jadi sulit mengenai mereka dengan balista. Van menyuruhnya tak perlu khawatir membidik dan menyuruh balista menembak ke berbagai arah. Mereka perlu menjaga rentetan tembakan cepat. Adapun garda depan, ia bertanya pada Alti apakah bisa menyerahkannya padanya. Alti menyuruhnya menyerahkan pertahanan belakang padanya. Tepat setelah menyelesaikan kalimatnya, bonekanya sudah kembali ke sini. Boneka itu berlari cepat ke belakang dan menakuti tentara dengan kecepatannya. Dengan satu tebasan pedangnya, semua orang di dekatnya terhempas. Dan dengan ayunan balik, lebih banyak lagi yang terbang. Sekarang setelah mereka berhenti bergerak, ini kesempatan menggunakan balista dan pemanah panah otomatis untuk menembak sesuka hati. Setelah itu, waktunya mundur. Ia memerintahkan mundur dengan kecepatan penuh dan mengisi ulang baut. Tentara tampak cukup berenergi, jadi Van mengandalkan mereka. Khamsin memberitahu Van kavaleri datang, tapi Van bilang serahkan pada pasukan Di. Mereka dihabisi dalam sekejap seperti dugaan Van. Pasukan Di dan petualang mengelilingi mereka bagai dinding tak tertembus. Van bertanya pada Alti apakah bisa merobohkan pohon di sisi kiri jalan. Alti mencobanya dan berhasil. Van menyuruh mereka memperlebar jarak. Mereka mungkin mengirim pengejar, jadi ia memerintahkan jangan lengah. Mereka akan melakukan perjalanan paksa selama beberapa hari ke depan. Dengan itu, mereka kembali ke desa.